dari kelompok 6 akan mempresentasikan e-book yang berjudul Tanah Bagi Yang Tak Bertanah. Nama pengarang Andi Ajdian. Perkenalkan, nama saya Marisa Delia Banteng. Nama saya Roswanda Nuraini. Nama saya Sejabat Siti saya. Nama saya Hasnaura Salsabila. Nama saya Jihan Nusabila Julin. Nama saya Rahmat Zainal. Secara umum, ada dua kategori yang dapat dibedakan dalam pola pemilikan tanah. Yang pertama itu ada pemilikan secara individual yang dapat diwariskan. Yang kedua, ada pemilikan kolonial yang diatur dalam sistem rotasi tetap atau bergilir di antara masing-masing petani penggarap di desa. Ada juga Undang-Undang Agraris West 1870, yaitu makna dari undang-undang itu, bagi rakyat pribumi adalah kesempatan pemilikan tanah secara individual atau hak agendom terhadap tanah dan penghapusan sistem penggarapan tanah komunal yang berlaku sebelumnya. Pula sistem pelayanan kerja wajib dan sebagai gantinya diberlakukan sistem pajak kepala sebagai sumber pendapatan pemerintah yang baru. Ada ungkapan kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai tanah. Uraian Giziat itu menegaskan bahwa di bawah perkembangan sistem kapitalisme selama periode kolonial, usaha pertanian pribumi tidak mengalami suatu perubahan yang berarti. Giz itu memformulasikan proses seperti itu sebagai suatu proses permiskinan bersama atau shared poverty dan involusi dalam aktivitas pertanian. Ada 12 gambaran yang hampir sama tentang persoalan tersebut, dilontarkan oleh Book yang menyatakan tidak adanya singgungan antara perkembangan ekonomi kapitalis melalui perkembangan besar dan kegiatan ekonomi non-kapitalis perdesaan di lain pihak. Ada colonial super profit. Istilah ini itu mengacu pada kondisi akumulasi modal luar biasa akibat investasi modal asing yang mendapatkan tenaga kerja yang bekerja dalam jam yang panjang tetapi mendapatkan upah yang rendah. Proses pemiskinan itu ketergantungan terhadap peminjaman uang atau kredit terus menjadi gejala umum ini menjelang abad ke-20. Tidak jarang petani yang menyewakan tanahnya harus memperpanjang sewa tanah dengan industri gula sebelum masa sewanya berakhir untuk mendapatkan uangnya. Diferensiasi di pedesaan semakin tajam ketika penetrasi kapitalisme semakin intensif. Kapitalisme menjadikan tanah dan tenaga kerja sebagai komoditi yang biasa diperjualbelikan. Kendati mereka sangat bergantung pada mekanisme ekspor yang dikuasai para pemodal asing, tetapi aktivitas penanaman komoditi ekspor telah menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Sistem bagi hasil yang memberikan keuntungan berlipat tetap dipertahankan dalam mekanisme produksinya. Bentuk lain dari sewa tanah adalah sewa berupa kerja atau perhambaan. Terdapat kaum tani yang menggarap lapan petak tanah tuan tanah. Di samping itu, meningkatnya jumlah penduduk pedesaan mengakibatkan terus bertambah jumlah petani tabar tanah yang mengakibatkan semakin lamanya posisi mereka dalam keikutsertaan produksi agraria kehidupan masyarakat Indonesia sejak dekade 1950-an hingga awal 1960-an. Modal asing tak menjalankan dominasi mereka dalam sektor pertambangan, perkebunan, transportasi, dan manufaktur sebagaimana yang terjadi sejak periode kolonial. Keterlibatan politik kaum tani dalam sejarah Indonesia sudah banyak dibahas. Kajian serupa tentang fenomena keterlibatan politik kaum tani pada abad ke-20 diuraikan oleh Michael Charles Williams dalam Communism, Religion and Revolt in Banten setelah terjadinya peristiwa Madiun 1948 dan PKI kehilangan pengaruhnya dalam arena politik untuk sesaat. Pertama, Rukun Tani Indonesia. Kedua, Gerakan Tani Indonesia, tapi fungsi ini sendiri mendorong perpecahan dalam tubuh BTI. Akhirnya mereka pun memisahkan diri dari BTI dan mendirikan Gerakan Tani Indonesia. Bisa dikatakan selama aktivitas tersebut berjalan, BTI telah melakukan tugas yang semestinya dijalankan oleh Departemen Agraria terhadap kaum tani di pedesaan. Bentuk analisa yang dikeluarkan oleh BTI dalam perorganisasian yang mereka lakukan yaitu berdasarkan hasil kongres di tahun 1962 adalah yang pertama, 1. Terjadinya pengusiran kaum tani yang menduduki tanah-tanah perkebunan terjadinya dengan meraktor tanaman, kaum tani dengan tuduhan melakukan demonstrasi liar dan melawan alat kekuasaan negara. Yang kedua,
Masalah lainnya adalah sewa tanah perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960, dinyatakan bahwa jatah sawah yang disewakan oleh suatu desa kepada pabrik gula ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bupati, pengusaha perkebunan gula, dan wakil tani tingkat kabupaten. Nah, bentuk analisis yang tadi saya sebutkan itu merupakan sebuah dasar bagi kader-kader BTI dalam menjalankan aktivitas di kalangan kaum tani. Kebijakan agraria setelah Revolusi Indonesia. Hancurnya kekuasaan kolonial pada tahun 1942 memiliki arti penting lebih dari sekedar peralihan tampuk kekuasaan dari tangan penguasa kolonial, penguasa Jepang, dan akhirnya ke pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat, memberi pelajaran paling konkret bagi penduduk pedesaan pada umumnya bahwa hal yang biasa berjalan bisa hancur dalam sekejap. Konsep kemerdekaan di kalangan masyarakat Indonesia semakin tajam. Persoalan ekonomi yang terpenting pasca proklamasi adalah yang pertama, bagaimana mempertahankan ketersediaan pangan bagi penduduk. Yang kedua, bagaimana memperoleh devisa. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan produktivitas rakyat. Pemerintahan militer Jepang berusaha keras melipat gandakan produksi hasil bumi seperti ubi, singkong, kapas, dan jarak dengan cara memperluas area pertanian dengan membongkar hutan-hutan dan perkebunan milik Belanda yang sebagian besar merupakan produsen tanaman keras. Pada tanggal 21 Mei 1948, Presiden Soekarno membentuk panitia agraria yang pada saat itu juga bertugaskan untuk merumuskan permasalahan agraria dan memberikan saran kepada parlemen untuk menyusun undang-undang agraria di Indonesia. Panitia tersebut pada bulan Juli tahun 1948 memberikan saran-saran kepada pemerintah untuk menghapuskan hukum agraria dalam agraria kolonial, redistribusi tanah kepada kaum tani, penghapusan perkebunan swasta, peraturan tentang persewaan tanah. Inilah karakteristik umum pemerintah kabinet parlementer dalam kebijakan terkait masalah agraria. Tekanannya lebih ditunjukkan pada soal kebijakan hukum negara dalam mengatur tatanan agraria yang ada. Desakan agar pemerintah segera menuntaskan masalah agraria tercermin dari pidato parlemen yang diucapkan oleh Mr. Sunaryo sebagai wakil PNI. Oleh karena itu, rakyat kita masih rakyat agraris. Maka hak-hak tanah itu kita harus tinjau sedalam-dalamnya. Sebenarnya hak-hak tanah itu adalah soal-soal yang saat ini belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah. Dalam pusat kekuasaan nasional pada saat itu dengan tegas memutuskan program-program pemerintah dalam kabinet yang baru dibentuknya dengan melanjutkan 3 program utama. Yang pertama adalah menyediakan sarana pangan bagi rakyat, yang kedua memberikan keamanan negeri, yang ketiga merebut irian barat. Program utama dalam kabinet yang baru yaitu penyediaan sandang dan pangan bagi rakyat, keamanan dalam negeri, dan merebut irian barat. Tentang dasar kebijakan perekonomian negara pada saat itu, Presiden Soekarno mengatakan diantaranya pengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perjuangan pembebasan rakyat Belanda adalah salah satu langkah yang amat penting. Tahun kemudian, tema pidato tersebut semakin ditegaskan oleh Soekarno dengan menyatakan bahwa ekonomi terpimpin haruslah ekonomi negara memegang posisi komando. Dalam tataran konkretnya, usaha membangun perekonomian nasional diarahkan dengan membangun basis industri nasional melalui penciptaan pasar dalam negeri yang kuat. Menurut ide feodalisme dalam arti sesungguhnya memang sudah hilang akibat berkembangnya kapitalisme dalam perekonomian Indonesia. Namun masih terdapat sisa-sisanya di pedesaan seperti monopoli tanah. Dalam analisa PKI ada 5 kelas utama dalam struktur kelas di pedesaan, yakni tuan tanah,
yang menguasai tanah kurang dari 5-10 hektar, petani yang menguasai tanah seluas kurang dari 5 hektar, petani miskin yang luas tanahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan terakhir adalah buruh tani tak bertanah. Undang-Undang Pokok Agraria dan Land Reform bukanlah suatu kebetulan bila usaha melaksanakan perombakan agraria memasuki dekade 1960-an. Bertepatan waktunya dengan perubahan orientasi politik negara dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui proses industrialisasi, mayoritas kaum tani sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri dalam banyak hal sejak Republik berdiri. Di samping itu, mereka menyarankan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu sengketa tanah bekas milik asing konsesi kehutanan yang telah lama diduduki oleh kaum tani. Penghapusan tanah partikelir dan pengelaksanaan undang-undang bagi hasil sebelum rancangan undang-undang agraria ditetapkan menjadi undang-undang negara. Ketua Umum PT ASMU mengucapkan pidatonya sebagai wakil golongan karya di DPG RY dengan nada yang lebih optimis. Ditegaskan suatu perspektif politik dengan menekankan sifat land reform yang dijalankan sebagai land reform yang komunistis, kedua land reform yang anti kapitalis. Mengenal pasal 7 di mana diterangkan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas untuk tidak merugikan kepentingan umum tidak diperkenankan dalam kesempatan yang sama orientasi Pertanu mendukung rencana kebijakan land reform pemerintah. Meski demikian, Pertanu mempertahankan bahwa dalam pelaksanaannya nanti land reform diharapkan menghormati prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan land reform. Secara umum, program pelaksanaan land reform di Indonesia meliputi ketentuan yang pertama, larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, yang kedua, larangan pemilikan tanah absensi, yang ketiga, redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum, serta tanah-tanah yang terkena larangan absensi. Yang keempat, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Yang kelima, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Land reform mulai dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung di Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Sedangkan tahap kedua dijalankan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Penyebab kegagalan pelaksanaan land reform berdasarkan UUPA. Yang pertama, tingginya batas maksimum pemilikan tanah. Yang kedua, meluasnya penyelewengan dengan persoalan para pejabat desa. Undang-undang telah memutuskan bahwa sistem perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis petani penggarap. Timbangan bagi hasil antara penggarap dan pemilik, yang pertama 1 persatu dalam bentuk tanaman padi sawah, yang kedua 2/3 bagi penggarap, yang ketiga 1/3 bagi pemilik. Di Desa Cikembar, Kabupaten Sukabumi, sekitar 550 petani penggarap melakukan aksi penggarapan tanah tanpa terlebih dahulu menunggu institusi panitia land reform setempat. Dan mereka adalah mempertahankan hak tanah yang sudah seharusnya menjadi milik petani sesuai undang-undang reform. Tindakan seperti ini di kemudian hari dikenal dengan nama aksi sepihak yang menjadi isu kontroversial tingkat nasional. Selain menduduki tanah kelebihan yang terdapat dalam perhitungan undang-undang pembagian tanah, aksi-aksi juga terus dijalankan dengan beragam cara di desa. Di Desa Kembangsari, Brebes, bahwa dalam melaksanakan UUPA dan UUPBA, maka ada 2 musuh yang harus dihadapi dan digancang oleh pemuda Ansor. Musuh-musuh itu menurut Yusuf Hasjim adalah kaum feodal, dan adapun kaum penipu tani adalah mereka yang sok membela kaum tani, berlagak sebagai pahlawan tani, dan dengan segala macam budaya berhasil menarik kepercayaan kaum tani. Di atas kepercayaan, di mana dia mengeduk sokongan-sokongan untuk menutupi perbuatan jahatnya itu. Kaum penipu tani tidak segan-segan menghasut kaum tani untuk melakukan kecerobotan tanah, menggarap perkebunan milik orang lain tanpa memperdulikan peraturan yang berlaku, dan mengabaikan nasihat-nasihat pejabat pemerintah di desa itu. Kedua belah pihak menggunakan istilah tersebut secara bebas. Klaten sebagai tempat tuntutan mengadakan aksi sepihak pertama kali dilaporkan telah terjadi sebanyak 30 kali aksi sepihak. Samirejo, Kabupaten Ngawi, wakaf Pondok Modern Gontor, seluas 16.003.879, Haji Anwar Sodik 40 kepala keluarga. Haji Anwar Sodik mewakafkan tanah miliknya seluas 16.003.376 hektar tanah di Desa Dadung Samirejo dan 24.926 Desa Mantingan. Abdullah Mustaqim sekitar 100 orang pada tanggal 1 Mei 1965, Losari Cirebon Tambak, Mansur Kuwo, Duta Masyarakat 1965.
persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Landform tidak hanya menyangkut organisasi PKI dan BTI semata. Bagi PNI, persoalan menjalankan Landform telah menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai sendiri. Aksi sepihak sejak awal 1964 hingga pertengahan 1965, tanggal 12 Desember 1964, Presiden Soekarno memanggil semua organisasi politik menahan diri dari tindakan yang merugikan setiap pihak dalam pelaksanaan Landform. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Bogor. Pada 20 Januari 1965, Panitia Perumus Pelaksanaan Landform, Lembaga Pengadilan Landform, Agung Wirjono Pratjodiko melantik para hakim anggota Pengadilan Landform Pusat, Abdurrahman SH sebagai Ketua Sidang Majelis Pengadilan Landform Pusat atau Kepala Kepadilan Landform Pusat Budi Harsono. Ketua PDN ID tahun 1965 mengadakan pertentangan antara para pendukung Manipol di daerah-daerah sehubungan dengan pelaksanaan Landform telah ditutupi elemen-elemen subversif dengan siar yang memecah belah persatuan nasional. Yang terjadi bukan lagi terkait dengan persoalan Landform, melainkan sudah merupakan benih-benih pertentangan antara masing-masing kekuatan politik pendukung Nasakom mengatakan bahwa agama Islam merupakan ciptaan orang-orang Arab. Mainstream tentang bentuk konflik tersebut di pedesaan sudah menjurus dalam suatu tingkat perjuangan kelas di pedesaan. Argumennya adalah bahwa selamanya berjalan aksi pihak yang dipelopori oleh PKI. Terlihat suatu perkembangan solidaritas horizontal di antara petani penggarap dan petani miskin. Banyak kader-kader komunis yang terbunuh dan ditahan dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh kekuatan anti komunis di pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.